kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kak Vita, Tante Emma, Kak Keja, dan Kriwi. Hai. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Pada lupa nih kayaknya nih. Sekali lagi ya. Iya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, kalian kan kabarnya baik-baik aja. Pasti udah semangat dong untuk ikut ibadah. Sebelum mulai, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu yang setia. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Kami akan memuji nama-Mu. Dan biarlah kami bisa mengerti firman Tuhan yang Tante Emma bawakan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat setia-Mu dan atas penyertaan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, udah siap belum semuanya? Udah dong. Nah, pasti udah pada siap. Sekarang kita mau belajar lagu baru. Apa tuh Kak lagunya? Lagunya itu kuat, hebat, besar. Itu siapa Kak Vita? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus dong pastinya yang kuat, hebat, dan besar. Yes. Nah teman-teman belajar sama-sama ya. Ikutin gerak-gerakannya kita. Iya. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, hebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingan. Siapa yang terkuat? Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Wah, keren teman-teman, pada semangat loh. Silahkan Tante Emma. Oke, ya. Tante akan mulai cerita hari ini. Selamat pagi adik-adik semua. Pasti adik-adik sudah siap untuk mendengar lanjutan cerita dari minggu lalu. Gak sabar banget Ya. Tante. Udah penasaran nih. Namun sebelumnya Tante mau tanya dulu, mau cek apa adik-adik masih ingat nggak cerita yang Tante ceritakan minggu lalu? Ayo, berapa lama bangsa Israel tinggal di Mesir? Mesir kan bukan tanah air mereka, mereka hanya numpang. Berapa lama mereka tinggal di Mesir? Kriwil. Ayo, Jawab. Kriwil. Kalau nggak salah 400 tahun. Salah Kriwil. salah ya? Yang benar itu 430 tahun. Beda sedikit Kak Kesya. Oke. Ya, bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Lama sekali ya. Iya. Jadi orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan kosong. Enggak dong Tante. Hmm. Mereka itu ya bawa emas, bawa perak,
kain-kain yang bagus dan mahal, pemberian dari orang Mesir. Oke, pintar semua. Iya dong. Ya, Tuhan yang melembutkan hati orang Mesir Iya. sehingga mereka memberikan barang-barang indah-indah mahal-mahal itu kepada bangsa Israel. Nah, waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka pakai GPS atau pakai kompas atau pakai peta untuk menunjuk jalan. Ayo, satu-satu. Kesia. Mereka pakai tiang awan di siang hari. Iya, terus pada malam hari pakai tiang api. Oke. Kalian itu pintar sekali. Pintar. Tante kasih nilai 100 deh. Nah, sekarang adik-adik harus duduk manis karena Tante akan memulai cerita hari ini. Seru sekali. Judulnya aja It's So Cool. Apa itu Tante? Keren habis. Keren habis. Habis Wah, deh pasti keren kerennya. nih ceritanya. Terus Nah, kan Tante minggu lalu cerita bahwa Firaun kejar bangsa Israel dengan berapa? 600 tentara dan kereta berkuda. Iya, Wow. Nah, jadi waktu bangsa Israel saat itu berkemah di tepi Laut Merah atau Laut Tiberau. Nah, jadi waktu mereka menoleh ke belakang, mereka lihat ada debu yang mengepul ya. Ternyata ada yang kejar. Wow, banyak sekali. orang Israel jadi takut dong Tante. Oh tidak. Bukan hanya takut, mereka pasti bingung dan panik. Iya itu betul. Iya, lalu apa yang dilakukan Harun dan Musa, Tante? Iya. Nah, coba kalau adik-adik berada di tempat bangsa Israel, apa yang adik-adik lakukan? Ayo. Kalau Kriwil akan menangis sambil jerit-jerit. Jerit-jerit Tante. Riwil cengeng, aku sih bersembunyi di belakang Musa dan Harun. Ya, Papi saya juga sembunyi. Takut sembunyi di Kalau belakang Musa aku dan Tan, Harun. aku langsung berdoa Tan. Aku minta pertolongan Tuhan. Wow. Iya, aku kan Wow. agak rohani. Wow. Semua yang kalian lakukan itu bagus, tapi coba tebak apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa tuh? Mereka tuh jerit-jerit juga. Oh iya. Karena ketakutan. Lalu jerit-jerit, lalu mereka datang kepada Musa dan Harun. Lalu mereka bilang, "Hei Musa dan Harun, mengapa kalian bawa kita sampai di sini? Lihat itu, orang Mesir sudah kejar, pasti kita akan mati di sini. Kita nggak ada kuburan di sini. Siapa yang mau menguburkan kita kalau kita mati di sini? Mereka Lebih baik kita di Mesir aja." Mereka marah. Marah sama Musa dan Harun. Lalu Lalu apa yang dilakukan Musa sama Harun, Tan? Apa Tan? apa yang Musa dan Harun lakukan? Iya. Musa berdiri dan dengan tegas dia berkata kepada bangsa Israel. Kalau adik-adik ada bawa Alkitab, coba baca di Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Di situ Musa mengatakan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Wow, luar biasa sekali. Wow, tepuk tangan dulu. Musa, keren. Kata-katanya keren. Ya, Musa mengatakan itu karena dia tahu Tuhan ada menyertai dia. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Angkat tongkat itu ke atas Laut Merah dan belahlah laut itu sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah Laut Merah dalam kekeringan." Di tengah-tengah kekeringan. Terus.
waktu Musa mengangkat tongkatnya di atas Laut Merah, maka apa yang terjadi? Tante. Apa yang terjadi? Kan ada videonya, Tante. Ada videonya. Wah, ceritanya keren Tante. abis deh. Itu keren banget. Iya, keren banget. Peristiwa itu kita harus nonton. Kita nonton videonya ya. Oke. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wah, keren Luar banget. biasa sekali ya. It's so good. It's so cool. Ya. Belah. Tuhan memakai Musa untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Laut Merah itu terbelah menjadi Iya, dua, bisa terbelah. dan ada jalan di tengah-tengah, itu jalan yang kering di tengah-tengahnya, sehingga bangsa Luar Israel bisa biasa. berjalan di kekeringan. Luar biasa. Tante, Ayo. biasanya kan kalau tanah yang di dasar laut itu kan pasti masih basah. Becek Terus ya? becek, Becek ya? mudah kepleset. Oh, kepleset. Iya. Ternyata jalan yang Tuhan buat di tengah Laut Merah tidak becek. Oh, kering. Seperti
jalan bagus, biasa. ya. Sehingga orang Israel bisa jalan di situ dengan enak tanpa takut kepleset. Jadi Terus kan di video tadi Musa menyuruh bangsa Israel, ayo cepat sekarang lewat di sini dan sampai di seberang. lalu Tante, aku mau nanya. Tadi di video kan bangsa Israel dikejar sama bangsa Mesir yang pakai kuda, yang pakai kereta gitu, yang jumlahnya banyak. Kok mereka bisa selamat sih Tan, bangsa Israel dari bangsa Mesir? Bagaimana tuh Tan? Ya. Bisa selamat. Ternyata Tuhan buat mujizat lagi. Wah, apa itu Tan? Ternyata tiang awan yang biasanya ada di depan memimpin bangsa Israel, sekarang tiang awan itu pindah terangkat, pindah ke belakang rombongan bangsa Kenapa Israel. kayak gitu Tante? Nah, tiang awan itu berfungsi untuk menimbulkan kegelapan bagi orang Mesir. Sehingga mereka semalam-malaman tidak bisa lihat jalan. Karena awan itu membuat gelap di bagian mereka. Sedangkan di bagian bangsa Israel ada terang. Sehingga bangsa Israel bisa jalan lewat di tengah-tengah Laut Merah untuk menyeberang ke seberang. Keren ya? Cool banget. Cool banget. Setelah sudah siang dan rombongan terakhir sudah menyeberang ke seberang. Lalu Firaun bilang kepada 600 tentara berkudanya, ayo cepat sekarang kita kejar, kita masuk lagi di Laut Merah ini, di jalan ini, ayo cepat. Jadi Firaun dengan 600 tentara berkudanya itu masuk ke tengah-tengah Laut Merah. Nah, waktu mereka sudah tiba di tengah-tengah Laut Merah, Tuhan berkata kepada Musa, Musa sekarang angkat tongkatmu, arahkan kepada Laut Merah. Lalu Musa angkat tongkatnya dan apa yang terjadi? Apa itu? Apa yang terjadi? Apa Laut Tante? itu kembali seperti semula. Ketutup lagi. Iya. Jadi orang-orang Mesir, Firaun, tentaranya 600 dan kuda keretanya semua tenggelam, mati di tengah Laut Merah. Mati semua dong orang Luar Mesirnya. biasa pertolongan Iya. Tuhan Iya, kepada luar bangsa biasa. Israel. Luar biasa pertolongan Tuhan. Membuat jalan di tengah laut agar bangsa Israel selamat dari kejaran Iya, tentara benar Firaun. sekali. Wah, luar biasa. Waktu orang Israel melihat mujizat yang luar biasa itu, mereka menjadi heran. Belum pernah kan mereka melihat bagaimana bisa laut itu terbelah sehingga mereka bisa jalan di tengah-tengah laut dalam kekeringan. Wah, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Lalu ada rasa takut, sekarang mereka nggak berani-berani lagi untuk marah-marahin sama Musa sama Harun ya. Nah, jadi ini adalah satu mujizat yang luar biasa dan Musa bersama-sama secara spontan ya, mereka menyanyi memuji Tuhan. Bahkan Miriam pakai rebana dan menari-nari. Mereka bangsa Israel menyanyi memuji Tuhan karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka jadi takjub, mereka menjadi heran, kagum akan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, pelajaran hari ini, Tuhan memimpin bangsa Israel menunjukkan kuasanya yang besar dengan membelah Laut Merah menjadi dua agar bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut yang kering. Kira-kira Tuhan yang disembah oleh orang Israel waktu itu sama enggak dengan Tuhan yang kita adik-adik semua sembah hari ini? Sama. Tuhanku dahsyat. Dan kuasa Tuhan masih sama. Yes, amin. Kalau dulu dia bisa membuat mujizat yang luar biasa itu, saat ini juga Tuhan masih bisa membuat mujizat untuk kita semua yang percaya kepadanya. Ya. Jadi percayalah
kepada pimpinan Tuhan atas hidupmu, maka adik-adik dan kita semua bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita beralih ke ayat hafalan, kita akan nonton nih aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman kita. Disimak ya. Yesaya 6 ayat 18. Tuhan, ini aku, kisah aku. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat alat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah kesembilan kegelapan, tulah kesepuluh kematian anak sulung. Gimana videonya? Pintar semua. Keren-keren ya. Iya, rajin-rajin ya adik-adik kita. Iya, nah adik-adik juga jangan lupa bagi adik-adik yang belum mengirimkan, yang mengikuti lomba video kreatif itu loh. Oh iya. Ayo cepat. Tinggal segera 1 minggu kirimkan. lagi kan? Iya, tinggal Iya, 1 minggu lagi batas waktunya ya. Segera Ya. ya dikirimkan ya. Oke. Oke, buat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeay. Nah, ayat hafalan kita minggu ini apa Kak Kesya? Apa nih? Keluaran 14 ayat 14. Isinya? Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja. Sekali lagi ya, kita hafal bersama-sama. Iya. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi Tante, kita bisa ganti tuh kata kamunya jadi nama kita. Iya. Nah, coba Contohin, Kriwil. contohin. Ayo. Oke, contohnya seperti ini. Tuhan akan berperang untuk Kriwil dan Kriwil akan diam saja. Kelihatannya Kesha juga mau. Iya, Kesha coba, juga. Kesha, ayo. Tuhan akan berperang untuk Kezia. Kezia dan Kezia akan diam saja. Wah, keren banget. Kayak gitu ya teman-teman. Iya. Oke, jadi sekarang hafal ya ayat hafalan yang Iya. indah ini ya. Jangan lupa Oke. kirimkan videonya Dan- kalau ya, sudah hafal. Betul. Dengan nomor WA yang adik-adik akan baca di Kolom deskripsi. kolom itu Di ya. kolom Iya. deskripsi, Ya. ya bisa kirimkan ya ke nomor-nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Oke adik-adik. Oke, sekarang ayo kita bangkit berdiri. Ayo, kita kita mau mau nyanyi apa nih? menyanyikan Yesusku perkasa. lagu ini mungkin baru. Iya. Kita akan pelan-pelan nyanyi ya? chordnya saja, tapi dengan slow karena berupa doa kita, pemujaan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Tuhan Yesus, jikalau Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu membelah Laut Merah menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan dalam kekeringan, ini mujizat yang luar biasa, maka kami percaya Tuhan juga bisa membuat mujizat bagi kami yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau membangkitkan iman, percaya dalam diri adik-adik yang menonton dan kita semua bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya dalam hari-hari ini kami boleh menyaksikan dan mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Amin. Sunday. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.